Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Anissa Solihat. Pada kesempatan kali ini, Ana akan menjelaskan tentang keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement. Nah, penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku peserta didik yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik peserta didik atas perbuatannya sebagai suatu tindakan dorongan. Nah, penguatan merupakan pujian yang diberikan kepada siswa dan merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru. Seperti yang kita tahu bahwa kedudukan guru itu sangat penting dalam pendidikan. Namun, tidak sedikit dari beberapa sifat guru yang acuh tak acuh terhadap siswanya yang telah berusaha untuk menunjukkan pekerjaan dengan baik. Nah, hal semacam ini bisa mematahkan semangat siswa, bahkan ada yang menurunkan prestasinya. Dari beberapa fenomena yang ada, yang sering terjadi adalah guru menegur atau memberikan respon negatif terhadap perbuatan siswa yang negatif. Dengan memiliki keterampilan mengajar, guru dapat mengelola proses pembelajaran dengan baik yang berimplikasi pada peningkatan kualitas lulusan sekolah. Salah satu dari keterampilan dasar mengajar yaitu dengan memberikan penguatan atau reinforcement. Lalu, ada prinsip-prinsip penguatan. Prinsip-prinsip penguatan berarti sesuatu yang menjadi pokok dan penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan keterampilan pemberian penguatan atau reinforcement dalam proses pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip penguatan itu sebagai bentuk penghargaan terhadap peserta didik. Nah, beberapa prinsipnya yaitu yang pertama yaitu kehangatan. Nah, kehangatan sikap guru dapat ditunjukkan dengan suasana, mimik muka, dan gerak badan. Kehangatan sikap guru akan menjadikan penguatan yang diberikan lebih efektif. Jangan sampai siswa mendapat kesan bahwa guru itu tidak ikhlas dalam mengajar. Yang kedua yaitu antusiasme. Sikap antusias dalam memberi penguatan dapat menstimulasi siswa untuk meningkatkan motivasinya. Antusiasme guru dalam memberikan penguatan dapat membawa kesan pada siswa akan kesungguhan dan ketulusan guru. Nah, antusiasme dalam memberikan penguatan akan mendorong munculnya kebanggaan dan percaya diri pada siswa. Lalu, bermakna. Nah, penguatan hendaknya diberikan sesuai dengan tingkah laku dan penampilan siswa sehingga ia mengerti dan yakin bahwa ia patut diberi penguatan. Dan dengan demikian, penguatan itu bermakna baginya. Yang jelas jangan sampai terbalik. Lalu, menghindari respon negatif. Nah, walaupun dengan teguran dan hukuman masih bisa digunakan, respon negatif yang diberikan guru berupa komentar, bercandaan menghina, ejekan yang kasar itu perlu dihindari karena akan mematahkan semangat siswa untuk mengembangkan diri. Misalnya, jika seorang siswa tidak dapat memberikan jawaban yang diharapkan, guru jangan langsung menyalahkan, tetapi bisa langsung melontarkan pertanyaan lain kepada siswa lain. Lalu ada yang namanya komponen dalam penguatan atau reinforcement, yaitu penggunaan komponen keterampilan dalam kelas itu harus bersifat selektif dan hati-hati atau disesuaikan dengan usia siswa, tingkat kemampuan, kebutuhan, serta latar belakang, tujuan, dan sifat tugas. Komponen dari reinforcement atau penguatan ini yaitu adanya komponen verbal dan komponen non-verbal. Nah, apa itu penguatan verbal atau reinforcement verbal? Yaitu tanggapan guru yang berupa kata pujian, dukungan, dan pengakuan dapat digunakan untuk memberikan penguatan atas kinerja dari siswa tersebut. Nah, peserta didik yang telah mendapatkan penguatan akan merasa bangga dan termotivasi untuk meningkatkan kembali prestasi belajarnya. Lalu adanya penguatan nonverbal. Nah, penguatan nonverbal ini diberikan dalam bentuk mimik, gerakan wajah, atau anggota badan yang dapat memberikan kesan kepada siswa. Misalnya mengangkat alis, tersenyum, kerlingan mata, tepuk tangan, anggukan tanda setuju, menaikkan ibu jari atau jempol, dan lain sebagainya. Nah, penguatan nonverbal ini seringkali digunakan bersama dengan penguatan verbal. Misalnya,
Ketika guru mengucapkan, "Wah, pekerjaanmu bagus sekali," dan pada saat itu guru menganggukkan kepalanya. Di dalam penguatan nonverbal ini ada macam-macam penguatan nonverbal. Yang pertama yaitu penguatan isyarat. Penguatan isyarat ini berupa mimik dan gerakan badan seperti anggukan dan gelengan, senyuman, kerut kening, acungan jempol, wajah yang cerah, sorotan mata yang sejuk, bersahabat atau tajam memandang. Lalu adanya penguatan pendekatan. Nah, penguatan ini dikerjakan dengan cara guru mendekati siswa untuk menyatakan perhatian atau kesenangannya terhadap pelajaran, tingkah laku atau penampilan siswa. Misalnya, guru berdiri di samping siswa, guru menuju siswa, duduk di dekat seseorang atau sekelompok siswa, atau berjalan di sisi siswa. Nah, penguatan ini berfungsi menambahkan penguatan verbal. Dengan penguatan ini, maka akan dapat menghangatkan suasana belajar anak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi. Kesan akrab juga dapat ditimbulkan dengan cara ini. Akibatnya, anak tidak akan merasa terbebani oleh tugas. Lalu adanya penguatan dengan sentuhan atau kontak. Nah, guru dapat menyatakan persetujuan dan penghargaan terhadap usaha dan penampilan siswa dengan cara menepuk bahu atau pundak siswa, berjabat tangan, lalu mengangkat tangan siswa yang menang dalam pertandingan. Nah, penguatan selanjutnya yaitu penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Guru dapat menggunakan kegiatan-kegiatan atau tugas yang disenangi oleh siswa sebagai penguatan. Misalnya, seorang siswa yang menunjukkan kemajuan dalam pelajaran musik ditunjuk sebagai pemimpin paduan suara di sekolahnya. Lalu selanjutnya, adanya penguatan berupa simbol atau benda. Nah, penguatan ini dilakukan dengan cara menggunakan berbagai simbol berupa benda seperti kartu bergambar, bintang plastik, lencana, ataupun komentar tertulis pada buku siswa. Tapi, penguatan ini jangan terlalu sering digunakan agar tidak sampai terjadi kebiasaan siswa mengharap sesuatu sebagai imbalan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pemberian penguatan. Nah, penguatan mempunyai pengaruh yang berupa sikap positif terhadap proses belajar siswa. Nah, beberapa tujuannya yaitu yang pertama, meningkatkan perhatian siswa terhadap pelajaran. Yang kedua, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku siswa yang produktif. Berikutnya yaitu cara menggunakan penguatan atau reinforcement. Yang pertama yaitu penguatan pada pribadi tertentu. Nah, sebelum memberikan penguatan, guru terlebih dahulu menyebut nama siswa yang bersangkutan, saling menatap kepadanya. Yang kedua yaitu penguatan kepada kelompok. Nah, penguatan ini dapat diberikan kepada sekelompok siswa. Misalnya, apabila satu tugas telah diselesaikan baik oleh satu kelas, maka guru membolehkan kelas itu untuk bermain voli yang menjadi kegemaran dari mereka. Lalu, adanya pemberian penguatan dengan segera. Nah, penguatan seharusnya diberikan dengan segera setelah munculnya tingkah laku atau respon siswa yang diharapkan. Nah, penguatan yang ditunda pemberiannya cenderung kurang efektif. Lalu selanjutnya adanya variasi dalam penggunaan. Nah, jenis atau macam penguatan yang diberikan hendaknya bervariasi, tidak terbatas pada satu jenis saja, karena hal ini akan dapat menimbulkan kebosanan dan kelama-lamaan atau kekurang efektifan. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.